Tugas modul 1.1 A.6 demonstrasi kontekstual oleh Marini, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak. Mempersembahkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam pembelajaran harus berpusat pada siswa dengan memfasilitasi semua aspek perkembangan siswa secara optimal. Pembelajaran harus dipusatkan pada kebutuhan, bakat, serta potensi siswa, serta mendorong siswa terlibat aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing, jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Dan sebagai pendidik, kita juga harus bisa mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak. Nah, kodrat zaman menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu keterampilan 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan kreativitas. Dan tentunya tidak meninggalkan norma dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pendidik seperti petani. Petani bertugas merawat tanamannya sesuai kebutuhannya agar bisa tumbuh dengan baik. Beda jenis tanamannya, beda perlakuannya. Seorang petani tidak bisa mengubah jenis tanamannya. Misalnya, tanaman padi diubah menjadi tanaman jagung. Tanaman padi tetaplah padi, tidak bisa berubah menjadi jenis tanaman lainnya. Begitu juga seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan peserta didik dengan menggunakan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Tentunya berorientasi pada siswa, dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, bakat, serta minat. Tentu bukan kebebasan mutlak, perlu tuntunan agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Budi pekerti juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dalam mengembangkan budi pekerti dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada siswa. Ada 3 semboyan pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tolada, artinya di depan guru memberikan teladan. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya di tengah guru memberikan semangat atau motivasi kepada siswa. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang guru memberikan dorongan kepada siswa. Dalam pembelajaran di kelas, guru harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Hendaknya guru memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran dengan menggunakan permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan materi, permainan juga dapat mendidik dan mengajak siswa untuk melestarikan kebudayaan. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan laku atau budi pekerti anak supaya anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dan di kelas. SDN 2 Pontianak Timur terletak di daerah yang dibatasi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak serta berdekatan dengan Istana Keraton Kadariah Kesultanan Pontianak dan Masjid Jami Pontianak. Jumlah siswa pada tahun pelajaran 2022-2023 berjumlah 210 orang siswa dengan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berjumlah 4. Saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Salah satunya adalah menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe START. Di sini, siswa dibagi secara berkelompok berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Siswa berdiskusi untuk menguasai materi dan menyelesaikan tugas kelompok. Siswa mempresentasikan hasil dari tugas kelompok, dan guru memberikan apresiasi dan penghargaan pada masing-masing kelompok. Di sela-sela pembelajaran, saya mengajak siswa melakukan ice breaking agar siswa kembali bersemangat mengikuti pembelajaran. Dan bagi siswa yang suka bernyanyi, mereka diajak untuk memahami konsep suatu pelajaran dalam sebuah lagu. Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah kami untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, senam Jumat pagi. Kegiatan ini untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreatif, dan melatih kekuatan fisik pada siswa. Yang berikutnya, upacara Senin. Kegiatan ini untuk menumbuhkan sikap kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, kekompakan, dan patriotisme. Berikutnya, kegiatan literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab, gemar membaca, dan belajar sepanjang hayat. Kegiatan pembiasaan berikutnya yaitu penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berikutnya, kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Kegiatan ini untuk menumbuhkan sikap kerjasama, kepedulian, dan gotong royong. Kemudian, kegiatan berinfak atau pemberian santunan. Kegiatan ini untuk menumbuhkan sikap kepedulian, berbagi, dan bersyukur. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan konteks sosial budaya. Pada event-event tertentu, misalnya Hari Ulang Tahun Kota Pontianak, di sekolah kami mengadakan tari jepin. Kegiatan ini untuk menumbuhkan nilai religius, santun, bertanggung jawab, dan berani. Kemudian menghias nasi tumpeng. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas, kerjasama, kerapian, kebersihan peserta didik. Kemudian lomba peragaan baju teluk belanga dan baju kurung. Kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kreativitas siswa. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan. Yang pertama, jumlah siswa yang terlalu banyak dan minat belajar siswa yang rendah, sehingga sulit menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, penanaman budi pekerti hanya di sekolah saja, sedangkan di rumah siswa kurang mendapatkan keteladanan dan pengarahan dari orang tua. Ketiga, kurangnya kemampuan pendidik dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga kurang selaras dengan kodrat zaman anak. Keempat, pendidik kurang memberikan teladan yang baik kepada anak, seperti ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Solusinya, yang pertama, melatih dalam menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan memahami karakter anak, serta bermain sambil belajar karena sebagai kodrat anak. Yang kedua, pendidik harus lebih konsisten dalam menerapkan nilai-nilai budi pekerti atau penanaman karakter kepada anak. Yang ketiga, pendidik harus senantiasa mengembangkan diri dengan mengikuti workshop, webinar, diklat sebagai guru belajar sepanjang hayat. Yang keempat, sosialisasi pertemuan dengan orang tua murid terkait tujuan kegiatan dan penanaman nilai-nilai budi pekerti. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan konteks sosial budaya. Yang pertama, banyak siswa yang belum bisa melakukan tari jepin dengan baik. Yang kedua, guru tidak memiliki waktu untuk mengajarkan tari jepin kepada anak. Yang ketiga, pada saat menari jepin, masih banyak siswa yang sambil bermain. Yang keempat, kendala teknis seperti sound system dan mikrofon kurang berfungsi dengan baik. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan konteks sosial budaya. Yang pertama, guru membuat jadwal untuk mengajarkan tari jepin kepada siswa dan menginstruksikan agar siswa yang sudah pandai untuk mengajarkan temannya. Kedua, guru merekomendasikan berbagai sumber belajar agar bisa dilakukan secara mandiri di rumah.
Ketiga, beberapa orang guru menari jepin di barisan belakang sambil mengawasi siswa agar tidak bermain. Keempat, sehari sebelum pelaksanaan tari jepin, guru mengecek perangkat pendukung yang akan digunakan agar dapat berfungsi dengan baik. Demikianlah pemaparan dari saya untuk tugas demonstrasi kontekstual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.